Ya, di pertemuan ke berapa ini? 4 ya, kita masih melanjutkan pengaplikasian dari dasar PHP yang sampai dengan bab 4 yaitu string dan tanggal ya. Walaupun tanggal tidak bisa kita praktekkan karena di tipe yang masih belum ada inputan formulir itu tanggal jarang sekali dipakai ya. Nanti pengaplikasian untuk tanggal mungkin besok waktu kita sudah menangani formulir ya di bab 5. Oke, berarti nyampe penanganan string yang di bab 4. Oke, yang untuk latihan soal nomor 6, saya kira ini sama dengan yang 5 ya. Di sini ada kolomnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Tinggal kemarin yang isian dari kemarin disesuaikan ya. Kemudian butuh data array berapa? Jadi ada NIM, nama, sama alamat studi ya. Ini dibuat array. Kalau yang NIM sama nama diapit petik ya. Tapi kalau lama studi itu tuh kayak kemarin ya jumlah anak itu ya. Jangan diapit petik karena dia number ya. Jadi di dalam perulangannya if-nya juga jangan diapit petik yang 8 10 gitu ya. Lama studinya nanti jangan di jangan yang katanya lama studi itu menghitung total, tidak di dalam if ya. Kalau di dalam if aman. Jadi lama studi dalam bentuk array ya di dalam perulangan nanti kalikan SPP-nya. SPP-nya juga bukan variabel array ya ini SPP saja. Saya kira tidak perlu simulasikan ya ini masih simpel. Jadi belum begitu rumit lah. Kita menginjak yang 7 saja, yang agak beda. Bedanya cuma ya tidak begitu signifikan ya. Bedanya hanya di sisi ada tambahan total gaji saja. Ya mungkin saya coba ngerjain ini tapi tidak semua ya, tidak semua. Ya kata supaya nanti kalian bereksplor codingnya gitu ya. Tidak harus sama dengan yang saya simulasikan di sini gitu ya. Kita coba. Kemarin terakhir Sublime. Bentar, sebentar. Saya masukkan kodenya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, baik itu terkait dengan mata kuliah pertemuan ini atau pertemuan sebelumnya langsung disampaikan aja atau ditunjuk jari ya. Tunjuk tangan dulu nanti baru disampaikan. Atau lewat chat monggo. Sebentar, htdocs-nya saya kemarin 25 ini ya. Oke, sudah sampai sini. Saya tarik ke sini. Terakhir kemarin sampai dengan latihan TM3 ya, TM2 yang kedua ini. Oke, dari sini metodenya sudah ada sub STR ini. Oh ya, sudah ada sub STR yang kedua. Oke, ini kita save as saja untuk menyelesaikan lat ke ini bukan lat 2, sini kalau di soal lat kelima ya, lat kelima. Ini coba kita save as menjadi lat ke 7, 6 ya, sorry, 6, 6. Lat 6 TM keempat ya. Oke, supaya ada kanan kiri, coba saya ini kan satunya soalnya tadi di browser. Oke, kita coba selesaikan satu-satu. Kita ingin membuat di soal ke 7 ya. Oh sorry, ini 7 bukan 6. Sorry. Ini soal kedua ya. Save as 7 TM4. Ya tinggal disesuaikan aja nomor kodenya ada NIK, kemudian sini ada nama, ada kode. Kalau ada muncul dua baris itu dikasih BR, kode kasih BR bagian, kemudian kode PDD kasih BR.
PDD baru PDD ini tambah bagian PDD sini bagian bagian di sini gaji pokok dikasih PR supaya muncul baris gaji pokok tunjangan terakhir adalah gaji total ya gaji total. Oke, kalau sudah di judulnya baru kita isi untuk isiannya dari variabelnya apa. Karena nomor tidak perlu menggunakan array ya, jadi di sini kita butuh nick saja. Kita butuh nick sama nama ya, sama nama. Isiannya adalah nicknya AB001. Sini mau selesaikan enggak apa-apa. Nggak harus. Nanti kalau yang menyimak ternyata isinya hanya sebagian gitu ya. Oke, saya komplit ya. AC BA 003 BA 003 BA 004 yang terakhir baru koma AC 005. Kemudian untuk namanya nanti ini boleh diganti ya namanya, boleh enggak sama enggak apa-apa, tapi kodenya biarkan sama supaya nanti muncul sebelah kanannya penulis lainnya supaya sama ya. Ini ada Intan, itu Irena, Iwan ya. Iwan Rizky. Hari Minggu. GWA saya itu hari Minggu sama siang. Yang terakhir adalah waktu kartun. Jadi kalau sudah, karena ini butuh nomor ya, nomornya dikasih satu sama OSIS ya. Call-nya boleh ambil nick atau nama boleh. Nick boleh, nama boleh. Oke. Dan nanti tidak saya simulasikan semua ya, yang perlu saja, yang perlu saja. Kita pertama mencari apa ini? Mencari karena ini mengambilnya dua ya, kode bagian sama kode PDD. Berarti ini kode bug gitu ya, kode bagian. Ngambilnya dari nick ya, ngambilnya dari nick. Karakter pertama sebelah kiri berarti 01. 01. Kemudian kita kasih satu lagi untuk kode PDD ya, pendidikan. PDD subasnya adalah satu tapi mulai karakter kedua ya. Berarti kalau ada A, B 001 yang dipakai adalah B-nya. Berarti karakter mulai pengambilan bukan 0 tapi kedua itu kalau dalam subasar kemarin kan menggunakan indeks kosong ya. Berarti kita kasih satu gitu ya. Sebanyaknya satu karakter masih sama. Oke, kalau sudah kita selesaikan soal untuk ini untuk mencari KD bagian. KD bagian. Ini yang komen boleh tidak kalian tulis ya. Ini hanya untuk bantuan saja penjelas. Ini untuk kode pendidikan. Pendidikan. Kalau apa namanya rumah sakit mana kan sudah ikut ujian berarti kan tidak keluar Oke, kalau sudah ini soal satu, soal dua. Soal ketiga sama ya dengan kemarin. Ini coba dipilih yang mana yang kira-kira mau saya simulasikan. Tolong dipilih yang mana. Nomor 3
Dua saja ya. 3, 4, 5, 6. Silakan pilih. Dua saja. Mana kira-kira? Yuk suaranya yang online. Yang kira-kira menurut jenengan yang ini agak sulit gitu. Aslinya sama saja. If else saja. Kalau yang soal ketiga itu if else ya. Kalau yang keempat if sama else saja karena hanya dua kondisi. Yang kelima ada tiga berarti if sama else saja. Ayo pilih yang mana? Soal berapa? 5 mawon, Pak. Lima saja. Oke, lima. Kalau ingin gampangnya gini, dari soal yang poin nomor 7, kalau ada kondisi yang sama, contoh kondisi yang sama apa? Ini, kalau dia ngambilnya kode pendidikannya kan ada A, B, C ya di sini. Kode pendidikan itu, kode pendidikan di sini kan ada ini. Karakter kedua kan A, B, C, ada A, B, C. Yang selainnya itu maksudnya C. Itu kan sama dengan untuk yang nomor 5 ya. Soalnya kondisinya sama, cuma satunya SMA menentukan pendidikan, satunya menentukan apa ini gaji pokok. Jadi kita bisa gabung. Kita bisa gabung. If apa? If kode bug gitu ya. Karena kondisi bukan kode bug, kode pendidikan. Ini berangkatnya dari kode pendidikan. Jika kode pendidikannya adalah A gitu ya. A, maka dia menentukan lebih dari satu variabel ya. Satu menentukan pendidikannya yaitu karena kode PDD ini ya pendidikan mau disingkat PDD kita sih ya pendidikan PDD pendidikannya adalah jika A SMA gitu ya. SMA selain menentukan pendidikan menentukan apa jika kode pendidikannya A dia di poin 5 ini dia menentukan gaji pokok berarti langsung kasih dolar gapok gitu atau gaji pokok boleh terserah gaji pokoknya berapa langsung ini contohnya 600.000 ya kasih titik koma. Nah, gini aja. LC tinggal diganti di sini, copy saja. Ini tinggal diganti dengan nilai B. B besar. Jika B besar apa? Nah, ini tinggal di copy saja. Di copy, ini di paste. Eh, kalau B yaitu D3 ya, diploma 3. Dan gaji pokoknya kalau B yang poin ke soal kelima ini adalah 800.000. Baru yang terakhir karena ini kan menentukan lebih dari satu variabel ya, maka else-nya harus dikurung ya. Harus pakai kurung kurawal. Harus pakai kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup ya. Karena dia menentukan lebih dari satu statement namanya. Ini D3 diganti dengan terakhir adalah S1 ya. S1 di sini gajinya adalah 1 juta. Oke, kemudian disimpan. Sudah tinggal ditampilin. Yang nanti bisa kalian gabung ya, soal nomor 4 dengan soal nomor 6 itu kan kondisinya sama itu dari kode bagian. Nanti metodenya sama persis dengan yang ini. Cuma dia if sama else saja ya. Tidak bisa saya simulasikan ya. Nanti formatnya apa ini gapo aja ya. Tapi sebentar untuk mencari tunjangan ya. Tunjangan itu gaji pokok plus tunjangan. Padahal tunjangan dari ini. Ini terpaksa harus dibuat ini ya. Ya wis lah. Karena untuk berkaitan dengan apa enggak usah. Ini jam berapa ini? Masih tengah jam. Nanti yang sulit itu ya soal ini. Soal yang terakhir. Ya bukan sulit. Cuma logikanya perlu tambahkan berpikir gitu. Kita copy saja. Tak copy saja. Nanti tak edit. Ini else-nya enggak usah. Ini dari kode bug ya. Ini soal keempat dan keenam. Kedebaknya A, else-nya kalau A apa? Bagiannya ini bukan PD tapi bagian. Bagiannya adalah produksi. Ini produksi sama gudang. Produksi, satunya gudang. Kemudian tunjangannya di sini 300 ya. 300 ini 400. Jadi kalau sudah formatnya format gapok ya.
format Gapok. Ini dari Gapok. Kemudian kita copy untuk format tunjangan ya, karena ini ada bacok dan tunjangan supaya ada format mata uangnya. Gitu. Format tadi apa? Oh, kok Gapok ini? Ini tunjangan ya, tunjangan. Tun gitu aja ya. Sebagai tidak bingung, tunjangan tunjangan. Kalau di lebih komplit lebih bagus ya. Ini tunjangan, ini tunjangan. Oke, baru ditampilkan di layar apa tadi nomor, terus ini nick tadi ya. Nick satunya ini adalah nama, tinggal dikopikan di sini. Kemudian setelah nama apa? Kode bagian. Kode bagian tadi kita simpan kadibak tadi ya. Dolar kadibak. Kemudian di sini dolar KDPDD. Ya, kemudian baru pendidikan di sini PDD-nya. Kemudian di sini tadi bagian dari dolar bak ya. Dolar bak. Oh, ini baknya kalau ganti ya. Oke, baru sini bak. Kemudian kita tambahkan lagi untuk kapok tunjangan sama gaji total ya. Ya, gaji totalnya belum. Gaji total berarti rumusnya adalah kapok plus tunjangan. Gatot, kalau total nanti. Gaji total maksud saya. Gatot saya itu sama dengan dolar kapok ditambahkan tunjangan. Kalau mau diformat nanti silakan ya. Tun, dolar tun, koma. Nanti silakan dibuat format sendiri. Oke, saya copy yang bagian setelah bagian itu apa kapok ya? Kapok. Dolar kapok. Baru dolar tunjangan. Oh, kapoknya tadi pakai F ya, pakai format kapok. Ini tunjangan juga pakai F tun, format tunjangan maksudnya. Yang terakhir adalah katot ya, katot. Oke, kita coba hasilnya seperti apa. Ada kesalahan di mana? Oke, selanjutnya localhost hari ini adalah berapa? 25 11 20 7 D4. Ini ada kesalahan di 45. Tray area offset in 46 apa 46. Number format, oh ya, gapoknya bukan sebuah array ya. Sorry, ini salah. Dia bukan array. Oke, kita simpan, jalankan. A, B, C, D, oke. Jika A ini ya, kode bagian itu adalah karakter pertama, A, B, B, A, benar ya. Kode PDD adalah kedua, B, C, A, A, C, B, A, B, C, A, A, C, benar. Kemudian pendidikan jika jika A, sorry ini. Pendidikan jika A SMA benar, B D3 S1 oke. Jika A produksi bagiannya, selainnya gudang oke, dah benar. Oke. Tapi ya, sekarang kurangnya apa? Kurangnya tinggal totalnya. Ini tadi saya semula dua kok jadi semuanya. Ya wes, apa-apa. Nanti yang gaji totalnya tinggal ditambahkan formatnya ya, tidak saya tambah. Sekarang kita coba tambahkan yang apa tadi? Ini gaji total gaji. Cara membuatnya bagaimana? Kita coba perhatikan total gaji itu tidak di dalam looping ya. Loopingnya kan satu tabel itu kan judul tabelnya, baru untuk isiannya di sini pakai looping ya dari 1 sampai dengan 5. Total gaji itu di luar looping. Karena di luar looping kita harus membuat variabel sebelum looping namanya tot gaji gitu ya. Tot gaji gaji sama dengan 0 dulu. Nah, waktu looping harus kita tambahkan waktu looping ya sebelum ditampilkan di layar. Nah, di sini dolar tot gaji itu sama dengan tot gaji ya, tot gaji plus total gaji berarti ini ya gatot ya, gaji total maksudnya. Total gaji adalah sama dengan dolar gatot. Gatot.
Oke, kalau udah disimpan. Maksudnya gini, waktu pertama sebelum looping ya, sebelum looping dia nilai gaji total gaji adalah nol. Begitu ditemukan yang pertama, area pertama, gaji kan ada gaji totalnya. Yang semula nol nanti tambahkan gaji total yang untuk intan ini. Nanti nilai tot gaji akan berubah dari awal ini yang ketambahan miliknya Intan. Baru nanti ngeluping terus nambah punyanya Irene, nambah punyanya Iwan, punyanya Rizky, terakhir punyanya Mas Tukatun ini. Baru nanti ditambahkan nilai. Berarti kita penampilannya di luar looping, yaitu di setelah sini. Sebelum YouTube kita echo aja. Echo kita copy aja dari sini. Echo-nya TR kita copy di sini setelah looping ya. TR jangan lupa buat tutup TR-nya. TR. Tutup. Nah, di dalam TR karena ini ada berapa? Satu, dua ya. Berarti kita buat dua kolom. Dua kolom. Cara buat kolomnya pakai kemarin masih ingat ya TD ya. TD slash TD. Isinya TD kolom pertama itu total gaji. Total gaji. Oh besar kecil terserah ya. Yang penting rapi aja. Kemudian yang kedua baru isiannya untuk tadi kita kasih td slash td slash. Nah di sini baru ditampilkan jumlah dari dolar tot gajinya berapa. Tampilin di sini. Nah di sini coba perhatikan bahwa untuk tot gaji itu totalnya berapa. Kalau di Word itu kan ada merger cell ya, sama kayak di Excel itu buat tabel. Berapa ini kolomnya di merger ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Karena kita memargerkan 9 kolom gitu ya. Nah, kita harus tambahkan namanya kodenya call span namanya. Call span. Call span itu untuk memarger kalau di Word-nya. Berapa kolom? 9 tadi ya. Oke, kita coba simpan dulu. Kita reload di sini. Line 70, line 70-nya error. Oh, belum ditutup ya. Petik 2 terlalu tergesa-gesa nih. Nah, banyak waktu. Nah, ini ya udah masuk. Jadi begitu tot gaji yang semula 0 gitu ya, sebelum looping 0, waktu didapatkan data yang pertama ini, dia menjadi yang 0 plus 100, berapa nih? 1.100.000 ya. Begitu tot gaji nilainya 1.100.000, ketambahan 1.300.000, terus lagi ketambahan 4.600.000, ketambah lagi 4.600.000 sama ya. Nah, baru sebentar. Ini kelihatannya tunjangan salah ketik ini ya. Salah ketik satu. Satunya kelebihan ya. Masuk satunya 300.000, bagian gudang 4 juta ya. Ini salah tipu ya. Ya itu kalau di akunting gelundung siji atau ketambahan 01 bisa bisa miskin mendadak tadi. Nah, seperti ini. Kalau mau dikasih format rupiah silahkan yang format gaji. Cara ngasihnya di mana ya? Sama taruh di sini, di format sini. Kalau ingin format tot gaji tambahkan di sini ya. Ya kayak ini. Ini contoh ini ya, saya copy. Saya ganti yang apa tadi tot gaji. Tot gaji. Di sini saya kopikan tot gaji, sini kasih F, simpan, reload. Nah, ini gitu tadi 00-nya. Ya, saya kira itu untuk yang soal nomor 7. Sekarang soal nomor 8. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada. Oke. Cocok nih. Ya nanti kalau yang sudah masih layanan ya disimak videonya, diulang-ulang. Makanya durasinya jangan lama-lama ya. Nanti kalau kepanjangan juga bosen nih. Yang didengerin suara Pak Mul terus terngiang-ngiang sampai mimpi nanti susah nanti. Oke, kita lanjutkan. Yang ke 9. 8 ya? 8. Ini konsepnya sama persis dari 7 ya. Cuma perbedaannya ada ketambahan apa ini? Masih sama ya. Cuma ketambahan yang ini.
di kolom pajak ini. Oh ya, sama tunjangan juga agak beda. Tapi mirip ini sama-sama karyawan ya, hampir mirip. Makanya kita save as saja. Kita save as. Saya upayakan jam tinggal 15 menit ya. Nanti agak ngebut nanti ya. Oke, tembak kita ganti 8 tempat. Kalau ini enggak, nanti silakan dilengkapi sendiri ya. Namanya ini saya enggak semua. Ini nicknya sekarang diganti. Nah, kalau ini bentuknya number ya, number. Jadi kalau yang tadi ini enggak ada kaitannya dengan ini ya. Pakai petik juga enggak apa-apa. Ini kalau dia datanya sih kayak seperti number ya. Sama ini kan enggak perlu mungkin nanti ditambahkan, dikurangkan enggak mungkin ya. Ini itu hanya penanda apa? Dia tahun masuknya kapan biasanya, bagiannya apa, urutan berapa. Jadi boleh diapit petik ya untuk nick khususnya nick. Kecuali kalau tadi jumlah bayar apa lama kerja itu kan nanti ada pengkalinya, maka harus tipenya number, tidak boleh pakai string ya. Ya, tidak boleh pakai string. Tapi kalau nick tidak perlu, karena yang nanti diambil itu juga hanya karakternya. Oke, kita simulasikan 5005 116 006 ya. Kemudian 216. Saya ambil separuhnya aja ya. Nah, separuhnya aja. Hasilnya ya bedanya cuma di sini toh. Nanti kode di bawahnya sih tidak ada pengaruh hasilnya ya. Tapi untuk meningkat aja. Oke, coba saya ambil 3. Nanti silakan kalian lengkapi jadi 6 ya. Saya tinggal nulis 3 gitu. Tinggal nulis 3. Ya namanya saya samakan aja. Oke, saya samakan. Ini bukan ujian apa-apa untuk menghemat waktu gini ya. Oke, lanjut. Nomor oke sudah sama. Sekarang kita di sini nomor nick oke, nama bagian. Kode bagiannya tidak ada jadi bagian saja. Oke, kita hapus saja. Bagian, kemudian langsung gapok. Gaji pokok. Oh, tadi ada bagian di sini ya. Oke, gaji pokoknya sama. Oke, enggak apa-apa. Gaji pokok tunjangan ya. Ini yang 1, 2, 3, 4, 5 enggak usah, itu hanya untuk kolom nomor soal ya. Enggak usah ditulis enggak apa-apa. Gaji pokok tunjangan, oh ada pajaknya ya. Sekarang ada pajaknya. Tunjangan pajak sama gaji bersih. Pajak. Gaji total ini jadi gaji bersih. Oke, kalau sudah, harinya tadi sudah, perulangannya nick masih sama ya. Kita soalnya hanya dari ini. Kode bagian itu karakter. Jadi kalau ada nicknya adalah ini X, Y, Y, X double Y, triple Z ya. Jadi karakter pertama itu X, karakter pertama sebanyak 1, Y, Y itu adalah karakter kedua sebanyak 2 untuk mewakili tahun ya, tahun masuk gitu ya. Kemudian yang nomor urut adalah 3 digit terakhir. Kita ambil dulu kode, sekarang kode bagiannya dulu ya. Sebentar, oh ya, ini kode bak sama tahun, kode tahun. Kode bak biarkan, kode bak yaitu 01 sudah benar ya, masih sama. Yang kode PDD saya ganti kode tahun. Kode tahun. Kode tahunnya mulai sebanyak karakter kedua, yaitu kita mulai 1, sebanyak 2 karakter. Berarti ini kasih duanya, satunya diganti 2. Ini sama ya. Gaji pokok sama. Saya coba ngisi tunjangan aja ya. Gaji pokok intinya sama. Digit terakhir dari ya wis nek sama disertakan aja Pak. Sertakan langsung ya. Ya gaji pokok dari tahun masuk ya. Tahun masuk diganti. Gaji pokok soalnya tidak ada yang sama kelihatannya ya. Oke, tidak ada yang sama. Tunjangan juga beda. Berarti nanti ngisinya berapa nih? 3 ya. Gaji pokoknya sama kondisinya. Gaji pokoknya hanya PDD-nya ada enggak ini? Kode bagian sebentar. Tahun gaji pokok dari tahun masuk, sedangkan tunjangan dari kode bagian. Kode bagian dan tahun ya. Tunjangan tahun. Oke, nanti kita bahas coba.
Jadi logikanya agak bertingkatnya ini. Oke. Kode tahun kalau gaji pokoknya ya. Ini yang ke-8. Jika tahunnya sama dengan berapa? 16 gitu ya. Jika 16 yaitu 2.300.000. 2.300.000 Cirolo. Kemudian jika kode tahunnya sama dengan 15 ya. 15 maka sama ya 22 kita 1.000 dok. Yang terakhir else karena tidak ada tahun masuk selain berapa 14 15 16 gitu ya maka langsung else saja. Tapi kalau nanti ada kasus lagi tambahan data tahun masuknya baru ya nanti harus di cover. Tapi ini sementara enggak aja. Sementara yang ada datanya aja. Ini 2.100.000. Oke, kalau sudah yang untuk tunjangan ini kita itu dasarnya dari apa? Oke, ini yang gapok ya. Ini mencari gapok. Kemudian ini mencari tunjangan. Yang tunjangan agak bertingkat ya. Agak bertingkat. Maksudnya dari tabel ini. Mencari tunjangan. Mencari tunjangan soalnya dari tabel. Maksudnya gini, dari tabel ini jika kode bagiannya satu atau nama bagian tadi sudah belum ya? Nama bagian, oh belum saya tulis. Nama bagiannya di sini ya. Oke, oke dari kode bab, kode bagiannya adalah satu. Jadi ini bukan AB tapi satu. Ini isiannya berapa ini? Satu, oh sampai 4 ini ya. Kalau 4 berarti else tambahkan nanti. Ini satu, else else dikasih kurung dulu ya. Kurung tutup, else kurung if-nya di copy. Nah, seperti ini. Kode bag 1, ini kode bag 2 ya, terus di copy. Kode bag sebentar. Terus if-nya kode bagnya 3, yang terakhir 4 kan tidak usah disebut. Oke, kalau yang satu dia menentukan apa bagiannya adalah keuangan gitu ya. Keuangan. Yang kedua administrasi. Kemudian yang ke apa? Tiga akademik. Kemudian yang terakhir ya akademik biar rapi dikasih hanya gede. Yang terakhir adalah laborat. Oke, sekarang tunjangan bagaimana? Tunjangan itu berdasarkan tahun masuk. Maksudnya gini, kalau bagiannya satu, tahun masuknya 14, tunjangan adalah 500.000 gitu ya. Jadi di dalam kondisi ini ada subkondisi lagi. Subkondisi ini. Oke, semoga tidak bingung. Ini namanya nested if kalau di dalam apa teori kemarin. Jadi di dalam if itu ada if-nya lagi. Itu namanya if dalam if atau nested if. Tapi pelayanan oke ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Jadi yang kita ganti hanya di sini ya. Untuk menentukan tunjangan itu dari if gitu ya. Tambahkan aja. Oh, mulai dari sini. Nanti tinggal di copy aja. Ya, itu enaknya. Jika masukkan kondisinya. Jika apa kondisinya? Kode tahun. Jika kode tahunnya sama dengan ini ya, itu hampir mirip dengan atas. Oke, tak copy aja Pak. Oke, boleh. Kondisinya kan hampir sama dengan ini. Tahun ya. Ini, dapatnya di copy. Nah, itu biar gampangnya seperti itu. Nah, ini di ya ini perlu dirapikan ya codingnya supaya nanti kalian tidak bingung maksudnya gini tidak bingung mencari kesalahan. Oh, ada yang buka tutup. Kalau hanya satu statement hasilnya kurungnya tidak usah tidak apa-apa.
tapi supaya standar gurunya tak kasih. Oke, di dalam kode bak sesuai dengan bagiannya jika satu dalamnya masih ada tahun. Oke, tinggal masukkan ya gapok tadi ini tinggal diganti tunjangan gitu ya. Tunjangan ini juga tunjangan, ini juga tunjangan. Nah, nanti kalau di copy. Jika kalau ini dibalik ya, yang di atas kan 16, 15, 14. Bawahnya 14, 15. Kalau mau disamakan ya berarti ininya dari bawah dulu, yaitu 400 dulu. Kemudian yang 15, 450. Ini ya, 450. Yang ke else-nya berarti yang ke 14 gitu ya. Tahun masuknya 14 itu 500.000. Zero. Ini sudah di copy saja jadi satu. Ini di copy, masukkan ke sini ganti tunjangannya, kasih tab aja. Ini dihapus, dikopikan. Kalau administrasi bagian 2 apa? Ya, taruh bawahnya ini 350, 350, 400. Kemudian else-nya yaitu tahun 2014 450. Nah, kemudian tuh yang bagian 3 sama, tinggal di copy gitu ya. Jangan pikir yang terlalu rumit. Simpel-simpel saja. 300 ini 375 ya. 375. Kemudian 1000 benar 425. Ini 475. 475. Dan untuk else-nya sama. Else-nya di terakhir itu tetap diberikan. Nah, yaitu ini 300. Sorry. 300. 300.000 sini 350. Yang terakhir ada 400. Oke, gitu tinggal disimpan. Baru ditampilkan tadi apa tadi? Nick oke. Tadi nicknya double. Seharusnya nama ya yang tadi. Nah, ini belum diganti tadi. Nick nama. Nanti tolong diganti ya, yang tadi lupa yang di latihan 7 tadi. Habis di copy tidak di apa? Belum diubah. Nama sini ada bug ya. Bug itu tadi tulisannya apa tadi? Bug juga ya. DDG-nya enggak usah, ini bug. Nama bagian terus gapok. Gapoknya sama kayak yang tadi ya. Kalau di format sudah gapok ya, berarti tinggal gapok. F gapok sama. Ya, variabel sama. Kemudian tunjangan, F tunjangan boleh seperti ini. Oke, kemudian eh, gaji totalnya gaji bersih. Boleh pakai Gatot boleh ya. Variabelnya sama enggak apa-apa atau gaji bersih. Gaji bersih itu soalnya sama enggak ini? Oh, kurang pajak ya ternyata ya. Pajak yang gini yang tadi yang beda dengan sebelumnya. Nambah 5 menit ternyata tidak bisa 15. Sudah saya coba genjot gitu ya. Ternyata tidak bisa. Oke, tidak apa-apa. Untuk gaji sekarang untuk pajak dulu. Mencari pajak. Dari pajak bagaimana soalnya? Pajak kalau 15 ya ini bobot. Untuk bagian keuangan atau administrasi pajak. Jadi ketentuannya adalah jika apa? Ada dua kondisi di sini. Tapi menggunakan atau ya. Bagian berarti kita dolar KD boleh ya. Boleh boleh dari bagian, boleh kode bak. Kalau dari bak sama dengan adalah apa tadi syaratnya? Keuangan ya. Ini bunyinya harus sama plus, tidak boleh beda ya. Jadi kalau keuangan mana tadi keuangan? Ini copy saja supaya tidak ada kesalahan tipenya ya. Kode bagiannya keuangan atau ada kata-kata atau berarti tambah or atau ya. Keuangan atau bagiannya administrasi. Or administrasi juga sama. Copy saja biar tidak salah.
Maka apa? Nah, maka dapatnya sih dolar pajak sama dengan 25% atau dua setengah persen itu kalau dijadiin minimal berapa? 0,2 berapa? 2,5% dijadiin desimal berapa? Kalian tahu? 2,5%. Kalau administrasi dan 0,025 dong, Pak. berapa? Nolnya tinggal di komanya dimajukan ke atas ke depan dua berarti 0,025. 0,0025 mungkin, Pak. 0,025 gitu ya kali kali koyok pajak ini apa zakat ya gapoknya berarti dolar Pak gapok dari gapok kemudian else-nya ya else-nya ini biasa kurung asli nggak apa-apa else ya else-nya karena satu statement saya tidak pakai kurung pajak ini dikasih ah, hmm, kopi ya ini kalau else-nya berarti pajak kalau dua berarti 0,02 gitu ya benar ya 0,02 koma. Nah, baru yang untuk gaji bersih ya. Gaji bersih gatotnya gatot kok udah enak kita ya. Gaji bersih, gaji aja ya. Gaji bersih, gaji. Total gaji ini tetap ganti gaji. Yang bawahnya juga gaji, gaji, gaji. Eh Gapoknya benar. Oke, yang bawah nih. Jadi untuk gajinya adalah gapok plus tunjangan dikurangi ya. Nah, ini dikurangi min aja. Min dolar pajak. Dolar pajak. Gitu ya. Kita simpan. Kemudian di sini setelah tunjangan tambahkan ke pajaknya. Tambahkan pajak dulu. Nanti kalau mau di format rupiahnya monggo ya. Silakan. Apa tadi? Belum ya. Ini pajak. Kemudian baru total gaji boleh ya sama ini. Tot gaji sama. Oke, kita simpan, kita coba reload. Ini yang TM ke berapa? Ya karena ini ada perubahan terhadap tabelnya ya. Tabelnya kan tidak berkurang satu ya, berkurang dua dari mana? Ini yang margin berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya. Total gaji itu di bawahnya gaji bersih, berarti tujuh saja. Yang call span-nya yang tadi, ya di sini itu diganti dengan tujuh. Kita simpan, reload. Nah, seperti ini caranya. 2,6 sama 2,5 totalnya ada 7.927. Oke itu ya. Jadi agak perbedaannya ada tambahan ini yang tunjangan ini. Ada if dalam if, kemudian yang untuk pajak itu dua kriteria ya. Dua kriteria. Kriteria pertama apa? Kriteria kedua apa? Kalau penghubungnya or itu hanya bernilai dulu masih ada kelihatannya di slide pertama. Coba saya untuk logiknya hanya bernilai benar jika gitu ya. Waktu kita kenal operator ya. Mana modulnya TM1, modul TM1. Buku singkat. Ini buku santu ya. Waktu belajar kita bab satu itu kan ada operator di sana. Nah, basis data bukan nih. Bentar, sebentar. Data sikap bukan ini. Oh, buku satu. Kita coba lihat view application.
Bab 1. Operatornya. Satu operator. Nah, ini kemarin waktu perbandingan. Kan ada penghubung logika itu. Yaitu AND, OR, sama XOR. Ya. Waktu OR, kita bisa memakai simbol ini. Ya, simbol simbol OR biasa. Ya. Gede cilik sama saja. Atau kita bisa pakai simbol ini. Simbol tegak itu kalau tidak salah di atasnya enter itu ya. Sebelahnya enter kalau siap keyboard beda-beda sih. Yang ada garis miring sama garis atas itu. Pakai shift nanti makanya. Shift diikuti tombol yang garis slash itu. Nanti munculin. Jadi bisa pakai tulisan OR, bisa pakai ini. Nah, OR ini hanya bernilai benar. Bernilai benar jika salah satu aja kondisinya benar. Jadi contoh tadi yang pajak ya, yang pajak itu yang mendapatkan pajaknya berapa? 0,25 itu yang bagian administrasi atau keuangan. Jadi yang keuangan dan administrasi saja. Ini kalau bagian keuangan dia dapat, bagian administrasi dia dapat. Namanya atau ya. Jadi yang dapat pajak 25% itu keuangan, eh, keuangan saja atau administrasi. Tapi kalau degree-nya apa dan apa, nanti beda kasus. Kalau dan penghubungnya dan itu harus dua-duanya terpenuhi. Ya. Logik satu harus terpenuhi, logik kedua harus terpenuhi. Itu penghubung yang kemarin kita. Nah, itu kalau ini sudah kalian bisa dan bisa memahami secara baik dasar PHP secara beruntut dan untuk berpikir logik itu saya kira sudah oke ya. Jadi nanti bisa diaplikasikan ya, di dalam kehidupan sehari-hari belajar logika. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Sebelum saya tutup, adakah yang mau bertanya? Monggo. Ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya tutup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Iya, sami-sami.